Oke, selamat datang di Telkom University Landmark Tower, terutama di lantai 8 dan lantai 9 Fakultas Rekayasa Industri. Buat rekan-rekan dosen, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan coba menerangkan ya bagaimana cara kita menggunakan ruang kelas, terutama untuk di gedung Telkom University Landmark Tower dalam hal pengajaran kita di semester ganjil 2021-2022. Jadi ruang kelas ini yang sudah disediakan sudah terdapat TV interaktifnya. Nah, ini kita akan bikin panduan buat Bapak Ibu sekalian dalam hal penggunaannya. Oke, sebelumnya ini adalah salah satu ruang kelas yang kita miliki di lantai 9. Di lantai 9 ada 12 ruang kelas dan di lantai 8 ada satu ruang kelas yang bisa kita gunakan dengan pembagian 7 ruang kelas untuk S1 Teknik Industri, 5 ruang kelas untuk S1 Sistem Informasi, dan 1 ruang kelas untuk Teknik Logistik. Nah, ini juga hanya untuk priority. Pada saat tidak digunakan, Bapak Ibu boleh bebas menggunakan, tetapi harus sepengetahuan LHK. Jadi untuk penjadwalan ini akan diatur langsung oleh Prodi yang akan bekerja sama dengan LHK dalam hal pengawasan. Nah, ruangan kita yang akan kita coba masuki ini adalah TWLT 0901. Kita akan coba masuk ke dalam. Baik, kita di TWLT 0901. Jadi fasilitas yang ada di ruangan ini adalah TV interaktif seperti Bapak Ibu bisa lihat, dan kameranya sendiri mempunyai kemampuan untuk mengikuti kemanapun kita berada. Kebetulan untuk di ruangan ini kita sudah menambahkan kamera dengan perpanjangan USB, tetapi di beberapa ruangan yang lain perpanjangan USB-nya belum ada, sehingga memang kameranya akan berada di samping televisi. Oke, ada keyboard wireless dan mouse wireless yang terdapat di setiap ruangan dengan receiver yang sudah tertancap di televisi interaktif. Baik, kita akan mencoba mulai menyalakan. Masuk ke ruangan, Bapak Ibu, kalau memang belum ada indikator merah di sini, berarti televisi dalam kondisi mati. Bagaimana cara menyalakannya? Di samping sebelah kanan bawah dari layar ini ada tombol power. Silakan tombol power ini kita nyalakan. Ini akan mengaktifkan televisi. Kemudian kita bisa melihat ada indikator merah di infrared. Itu artinya televisi sudah menyala. Kemudian tekan tombol power. Tunggu sebentar, isi board akan aktif. Jadi TV interaktif ini memiliki dua sistem operasi, yaitu Android dan Windows. Sehingga bagi Bapak Ibu yang tidak membawa komputer, tidak perlu khawatir. Dengan TV interaktif ini kita sebenarnya sudah bisa melakukan semua kegiatan perkuliahan, asal semua materi Bapak Ibu sudah tersedia di cloud. Baik, saya akan masuk. Ini adalah tampilan dari TV interaktif kita. Bisa disentuh, bisa menggunakan, ada dua perangkat. Di sini ada seperti spidol ya, dan kemudian ada yang seperti bolpen. Tetapi ini juga bisa disentuh dengan jari. Jadi jangan khawatir. Yang pertama kali perlu dilakukan, bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Bapak Ibu tinggal touch screen-nya, ini akan muncul tanda panah arrow. Arrow ini tinggal diklik untuk memunculkan menu ya. Menu ini home adalah menu Android saat ini. Kalau klik tanda seperti pensil ini, kita nanti begitu ini muncul, ini berarti Bapak Ibu sudah masuk ke bidang tulis untuk whiteboard ya. Kita
kita ada single dan ada multi. Perbedaannya kalau single, Bapak Ibu hanya bisa menggunakan satu perangkat, tapi kalau multi, misalnya saya menggunakan 2 jari, ini bisa kita lakukan. Baik, ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, katanya tadi ada CPU. Oke, untuk CPU di sini ada gambar laptop. Bapak Ibu tinggal klik gambar laptopnya. Oh, mohon maaf, ini kita harus keluar ya. Jadi kalau whiteboard ini kita harus selalu keluar, atau kalau kita sudah masuk ke CPU, sebenarnya kita tinggal pencet tombol home. Ini akan masuk ke CPU yang ditinggalkan. Karena CPU-nya ada 2, ada Android dan Windows. Ini kita kembali ke Android. Kita ke mode CPU Windows. Baik, ini Windows sudah aktif. Kebetulan untuk ruangan ini karena sudah digunakan untuk hybrid, sudah diinstal dengan beberapa perangkat tambahan seperti Zoom ya, dan lain-lain. Nah, kalau belum ada, Bapak Ibu bisa menginstal aplikasi sama seperti menggunakan CPU biasa ya, komputer biasa. Bisa connectnya ke employee gitu ya. Setelah connect, kita masuk ke tool. Nah, biasanya ada kesulitan, Pak, ini bagaimana saya ngetik di tool? Nah, karena di sini kalau tiba di ruangan tidak ada wireless keyboard ataupun wireless mouse, kita bisa menggunakan virtual keyboard yang ada di samping jam. Ini nanti akan muncul virtual keyboard. Saya di sini akan mencoba menggunakan keyboard yang sudah disediakan. Ini sudah login tune. Dengan login tune berarti ini sudah terkonek dengan internet. Kita bisa melakukan Zoom meeting ataupun meeting lainnya. Baik, kita akan beralih fungsi terlebih dahulu ke whiteboard. Jadi kalau misalnya nanti dari CPU, saya mau langsung pindah whiteboard, klik saja di sebelah kiri dan sebelah kanan, akan muncul tanda panah. Tanda panahnya akan turun, klik yang tombol yang gambar pensil ya. Kemudian ini menu bisa kita tutup. Nah, bagaimana saya ingin latarnya putih, Pak? Bisa ya, kita bisa pilih set. Ini bisa color, bisa tekstur, bisa subject N, bisa customize gitu ya, atau bisa tampilan layar monitor ya, tampilan layar monitor itu juga bisa. Nanti kita akan coba. Ini saya akan muncul dengan whiteboard putih. Baik, bagaimana cara menulis di sini? Jadi cara menulis di sini sangat gampang. Bisa menggunakan alat bantu ataupun bisa langsung menggunakan tangan. Karena ini multi, jadi bisa masuk lebih dari satu. Kemudian kalau kita tekan terlalu lama, nah ini akan muncul eraser ya. Jadi kalau munculnya kotak ini berarti eraser, tapi kalau munculnya titik ini berarti Bapak Ibu sudah bisa melakukan penulisan. Bisa multi, tapi kalau multi takutnya ada yang ke-detect, yang lain kita bisa pakai single. Saya mau lebih tebal, bisa kita tebalkan ukurannya. Kita coba yang paling tebal gitu ya, paling besar. Kemudian saya ingin menghapus. Jadi menghapus ini selain kita bisa melakukan penghapusan manual, kita juga bisa melakukan penghapusan paksa dengan sliding.
Nah, bagaimana jika saya ingin menulis formula? Tetapi kemudian saya ingin nanti masih menggunakan formula ini. Bapak Ibu tinggal klik next di sini. Kita akan masuk ke bidang baru. Ya, ke bidang baru. Di sini misalnya saya ingin kembali ke yang tadi. Kita bisa mundurkan. Kita bahkan previewsnya yang layar pertama tadi. Ya. Jadi setiap layar, setiap bidang itu bisa mempunyai set belakang yang berbeda-beda. Di sini coba saya akan pakai subjek. Saya kembalikan ini layar putih. Yang ini tadi pakai seperti ini. Ini bahkan sudah masuk ke 6. Nah, bagaimana kalau saya sudah selesai menggunakan whiteboard? Bapak Ibu tinggal klik di menu, kemudian close. Ini kita bisa save, ya, bisa save di komputer di sini, atau save sebagai yang lain, atau kita bisa langsung exit. Kalau exit berarti akan nutup. Ini kita akan coba save. Confirm, dia akan saving. Dia akan saving semua layar yang tadi kita buka untuk whiteboard 1 sampai 6. Dan ini memang butuh waktu. Oke, jadi pada saat kita ingin mengambil kembali gambar tadi, Bapak Ibu bisa expand Explorer. Ya, di sini ada di Draw Pix, kemudian ada di Pick. Tanggalnya, dia akan mengambil tanggal hari ini dan jam tadi kita save. Nah, ini ada 6 jendela yang tadi sudah saya buka dan saya tulis. Ya. Oke. Kita akan mulai kembali, ya, untuk Bapak Ibu yang tidak mau menggunakan HDMI. Jadi kalau kita menggunakan HDMI, di depan sudah ada HDMI 3, HDMI 2, HDMI 1 di sebelah kiri belakang gitu ya. Dengan itu ini TV akan beralih sebagai proyektor. Tetapi kalau Bapak Ibu tetap pinginnya adalah, tapi saya ingin touchscreen-nya tetap kepakai gitu ya, kita bisa pakai namanya screencast. Screencast ini ada di mode Android, tinggal diklik, tinggal pilih touchscreen. Ya. Nah, touchscreen ini Bapak Ibu harus masuk ke jaringan yang sama. Jadi kalau di sini saya masukin employee gitu ya untuk komputer, berarti di laptop saya juga harus employee. Ya. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu mengaktifkan tool, dua-duanya harus diaktifkan toolnya agar terkonek dengan jaringan. Gitu. Kemudian komputer aksesnya adalah bisa dengan browser, tinggal ketikkan 10 20 224 18 seperti yang tertulis ya Bapak Ibu. Jadi ini perbedaan monitor, perbedaan TV interaktif ini akan berbeda ya. Pada saat kita masuk ke komputer akses di 10 20 224 18 ketik 8000 ya. Oke, jadi pada saat kita memasukkan 10 20 224 18 8000, Bapak Ibu akan masuk ke transkrip for Android, transkrip for Mac, transkrip for iOS ya. Ini kita akan coba transkrip for Windows ya. Kita save filenya saja. Kali kita jalankan.
Currently connected device-nya yang betul 96695. Jadi disamakan dengan select device. Ya, yang di nomor 3 select device yang betul 96695 kita samakan dengan yang di komputer ya. Jadi pada saat kita ini tinggal start projection. Nah, saat ini terjadi sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu kekhawatiran bahwa oh saya harus di depan laptop dong kalau mau ngatur-ngatur. Tidak, karena saat ini touchscreen yang ada di sini itu sudah berfungsi layaknya mouse pada komputer Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut ke penggunaan kamera Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bahwa kamera kita kamera pintar ya, smart kamera yang bisa mengikuti kemanapun kita berada. Jadi yang Bapak Ibu harus lakukan adalah melakukan gesture seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu perhatikan di kamera. Di kamera itu ada garis warna hijau, tolong disorot Mas. Ya. Pada saat dia sudah ini, dia akan berkedip biru, kemudian kembali hijau. Dengan hanya kita menggunakan gestur tangan, ini dia akan